Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari ini sampai detik ini kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam dan juga ihsan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita mampu melangkahkan diri kita menuju tempat yang mulia pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah dari kita dan masing-masing atau dari tempatnya masing-masing mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurahkan kepada junjungan yang habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hamalna sunnah berubah dan nur. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita mendapatkan cinta dan syafaat hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini Masjid Ceria Al-Ikhlas akan berlangsung kajian. Insyaallah ini adalah aktivitas kita. Dan insyaallah pada kajian ini kita beri nama mimbar, ya, menimba ilmu bersamakan minum baru. Dan insyaallah hari ini kajian Ahad pagi ini yang pertama akan dibuka oleh ketua DKM kita, yakni pemateri kita Ustaz Arif Rabbani SCMH. Dan insyaallah hari ini temanya adalah sudah benarkah sholat kita? Karena sholat ini adalah ibadah yang sangat penting dan ibadah yang pertama yang terhisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya sholat kita hanya capek, hanya lelah, atau hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Jangan sampai Rasulullah katakan ya ada seorang sholat 60 tahun tapi tidak satu pun sholatnya diterima. Maka itu insyaallah kita hari ini akan membahas tentang sholat, karena sholat adalah sangat penting sekali. Ya. Maka dari itu kita langsung saja dengarkan atau simak pemateri kita, ya, kepada yang terhormat Al-Ustaz Arif Rabbani SCMH dengan tema sudah benarkah sholat kita. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, aqimus shalah wa atuz zakah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas
Puskopat Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas takdir Allah, pada pagi hari ini kita semuanya bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh. Ya, kita mengawali hari ini ya dengan sholat berjamaah subuh. Mudah-mudahan ya sholat kita berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita berjamaah subuh, hari ini kita mulai insya Allah ya dengan pengajian yang insya Allah akan dirutinkan ya setiap hari Ahad ya atau hari Minggu ba'da sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, biasanya kalau bulan Ramadan ya saya khusus mengisi spesial ba'da subuh itu kajian Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan identik dengan turunnya Al-Qur'an. Jadi kalau bulan Ramadan khusus spesial hidangan kita, kajian kita adalah tentang Al-Qur'an. Nah, pada hari-hari yang lain ya insya Allah kita akan makmurkan masjid ini, kita akan meramaikan masjid ini dengan kajian rutin, pengajian rutin yang tematik ya, dengan tema-tema yang dibutuhkan oleh kita dalam ibadah sehari-hari, dalam pergaulan sehari-hari. Nanti banyak temanya ya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ya, laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi kalimat-kalimat Allah, ilmu Allah itu ya, kalau dituliskan dengan pena ya, kalau dituliskan dengan pena dan tintanya itu ya sebanyak air laut, itu akan habis karena saking banyaknya ilmu Allah ya, saking luasnya ilmu agama. Kalau diumpamakan tintanya itu sebanyak air di lautan, kemudian dipakai menulis kalimat-kalimat Allah, lanafidal bahru, maka lautan itu akan habis airnya ya, tintanya itu. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun airnya didatangkan lagi sebanyak air lautan itu, didatangkan lagi menulis kalimat-kalimat Allah, didatangkan lagi, itu akan habis. Saking luasnya ilmu Allah. Dan itu betul nyata Bapak Ibu. Ya, karya para ulama kita coba lihat. Di dalam menafsirkan Al-Qur'an, seorang ulama itu punya kitabnya berjilid-jilid untuk menafsirkan Al-Qur'an 30 juz. Al-Qur'annya hanya satu ya, satu mushaf. Ya, 30 juz dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tapi ketika ditafsirkan isi Al-Qur'an itu untuk kehidupan kita ya, diterjemahkan, ditafsirkan tentang hukum-hukum dan lain sebagainya, menjadi pedoman hidup kita, maka luar biasa. Saya kira kalau didatangkan ya kitab-kitab tafsir, seluruh ulama ahli tafsir, mungkin masjid ini penuh dengan kitab tafsir saja. Belum kitab hadis, belum kitab fikih, dan belum kitab-kitab yang lain, usul fikih ya, ulumul Quran dan lain sebagainya. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Jadi kalau kita mengadakan pengajian ini sepekan sekali ya, menyampaikan ilmu agama, ilmu Allah, saya kira mungkin waktunya nggak akan cukup ya, seumur hidup ya. Seumur hidup kita insya Allah kita niatkan ya Bapak Ibu, kita niatkan istiqomah. Siap Bapak Ibu istiqomah?
Minimal jamaah yang ada ini saja. Syukur-syukur kalau nanti makin banyak gitu ya. Gitu. Apalagi nanti kalau sarapannya makin banyak, orangnya makin banyak. Ya. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya sering mengisi kuliah subuh di beberapa masjid. Kemudian saya perhatikan setelah kuliah subuh, ya, duduk gitu ya. Kemudian sarapan bareng. Bahkan ada di beberapa masjid itu Bapak Ibu sengaja tukang bubur disuruh datang, diborong buburna. Ya. Tukang apalagi ya, tukang apa nih? Ya bajigur gitu ya. Kemudian tukang kopi suruh datang. Kita mah nggak usah ya, kita bergotong royong ya, insya Allah. Wah, saya perhatikan, masya Allah, ini nikmat sekali ya. Dapat ilmu, dapat silaturahim ya, gitu. Sarapan ya, gitu ya. Jadi jasmani dan rohani, gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, maka saya kepikiran, wah, sepertinya kalau di Al-Ikhlas kita adakan seperti itu, masya Allah, ya, sepertinya nikmat gitu ya, untuk merekatkan hubungan silaturahim, ukhuwah di antara kita ya, persaudaraan, ya, bisi we aya tatanggaan nu teu akur, piraku di masjid mah teu akur gitu ya, gitu, ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini ya kita semakin akrab, semakin dekat. Nah, tinggal Bapak Ibu ya, PR kita adalah mendatangkan remaja. Ya, ini remajana kakara dua ya. Nanti ajak lagi yang lain ya. Ini karena adik-adik ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu termasuk saya nanti sudah tidak ada, siapa yang meneruskan? Ya, anak-anak, remaja. Nula lompatan di luar sing asup ke masjid, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya, kajian kita ini ya, pengajian kita ini akan kita rutinkan ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk saya juga, mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan tidak ada halangan gitu ya. Nanti kalau hari Minggu atau Ahadnya saya terpaksa, mungkin ada yang kadang harus keluar kota misalnya gitu ya, pagi-pagi ibadah subuh, mudah-mudahan nanti ada yang mengganti sesekali, tidak apa-apa ya. Yang penting jangan sampai berhenti ya, pengajian ini jangan sampai berhenti. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya melihat potensi di sini ya, pengurus DKM, alhamdulillah. Sok ayana Bapak Ibu, kalau kita nyewa kamera seperti ini ya, sama fotografernya mahal itu. Iya mah gratis, pengurus DKM. Piraku pengurus DKM kudu dibayar gitu ya. Anu ceramahna lamun datang dari luar kudu diamplopan. Piraku ketua DKM kudu diamplopan. Ya. Tinggal kadinya manya kudu make uang transport gitu kan. Nggak usah gitu ya, gitu. Jadi ya insya Allah Bapak Ibu, nah potensi-potensi pengurus DKM ini mari kita satukan ya, kita sama-sama kita berdayakan ya, mudah-mudahan masjid kita makin makmur. Nah, nanti saya sama Pak Ai nanti kita akan bikin QRIS Pak Ai. Jadi subuh-subuh nanti akan kita sebar QRIS. Aya nama Bu, kalau kita mau berinfak tidak usah datang ke masjid, cukup di scan, badai infak ke Masjid Al-Ikhlas buat sarapan subuh, tek sabaraha 100.000, alhamdulillah, 1 juta, alhamdulillah, gitu ya. Jadi nanti, nah untuk untuk sarapannya dari kita dan untuk kita. Ibu infak misalnya 10.000, 20.000,
kemudian dimakan oleh jamaah setelah pengajian, ya, habis ngaji, Masya Allah Bapak Ibu, apa yang dimakan itu diucapkan bismillah, makannya di masjid sambil silaturahim, pahalanya bakal ngalir Bapak Ibu. Boa-boa gitu kan, nu 20.000, 30.000, eta nu mantak urang asup sorga gitu ya. Ya. Jangan-jangan itu yang akan membukakan pintu surga untuk kita. Ya. Nah, insya Allah. Dan kemudian saya mikir gitu, ini kira-kira pengajiannya namanya apa? Ah, nu aya di dieu we, mimbar. Jadi M nate 2. Mim yang pertama menimba ilmu, MI-nya menimba ilmu, ya. Menimba ilmu, ya. M-nya 2 yang kedua makan minum, bernya bersama gitu ya. Jadi kita menimba ilmu kemudian plus makan minum bersama. Tapi makan minumnya ulah sambil ngaji. Nanti selesai ya kita duduk di luar, wah enak tuh. Apalagi kita punya masjid ini pelatarannya luas gitu ya. Ya. Kata Pak Ai nanti mah kita buat khusus tuh, tempat makan dan minumnya di sana. Pakai apa namanya? Meja bundar ya. Ya, mudah-mudahan aya nu infak anu meja buleud kawas di hotel gitu ya. Wah, kita makan di situ ya enak. Ini masjid kita luas ini ya. Jadi makan minumnya jangan di atas karpet, karunya Pak Kardi. Ya. Nanti di sana di depan gitu ya, di lantai supaya bisi gitu kan, aya nu nyak celakan itu gampang membersihkannya. Jadi insya Allah ya kita namai mimbar. Kalau ada nama yang lebih bagus mah enggak, nanti kita ganti. Eta mah nu aya dina ieu we pikiran naon gitu. Mimbar, menimba ilmu sambil makan dan minum bareng gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini ya, tema kita, pembahasan kita ya adalah tentang sholat. Ya, ini judulnya rada provokatif. Ya, judulnya rada provokatif. Sudah benarkah sholat kita? Bu, sudah benar belum sholat kita, Bu? Dukanya. Bapak, sudah benar belum sholat kita? Aduh, belum tahu ya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa ya yang saya angkat tema tentang ini? Sudah benarkah sholat kita? Saya tidak bermaksud dengan tema ini supaya kita pesimis, enggak. Ah, lamun kitu mah saya mau sholat deui bisi teu lulus. Enggak, bukan begitu Bapak Ibu. Jadi dengan tema ini saya tidak bermaksud kita pesimis. Waduh, gimana ya kalau sholat kita enggak benar? Justru Bapak Ibu sekalian, dengan tema ini saya ingin menjadi motivasi, menjadi pendorong bagi kita agar kita memperhatikan sholat kita setiap saat, supaya sholat kita serius, supaya sholat kita sungguh-sungguh, dan supaya sholat kita benar, kemudian menjadi bekal kita nanti di akhirat, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kata MC, jadi jangan sampai kita sudah sholat gitu ya seumur hidup kita, ternyata yang diterima oleh Allah cuman sebagian kecilnya. Ya, jangan sampai demikian, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dengan tema ini gitu ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi pendorong, penyemangat bagi kita semuanya untuk selalu mengoreksi terus salat kita. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Coba perhatikan Bapak Ibu, pemain bola yang profesional. Abdi mah apalna Cristiano Ronaldo we gitu ya. Yang lain saya nggak tahu karena saya tidak begitu hobi nonton bola gitu. Eta mah nu kakuping we Cristiano Ronaldo gitu ya. Pemain yang terbaik dunia. Coba, kalau Cristiano Ronaldo itu
latihan main bolanya cukup sekali nggak? Cukup sekali nggak Pak? Tidak. Punya pelatih nggak? Pasti. Ya. Jadi seorang pemain bola profesional, pertama dia punya pelatih, yang kedua latihannya tidak hanya sekali, tapi terus-terusan. Dievaluasi, dilatih. Padahal Cristiano Ronaldo sudah berapa tahun dia bermain bola? Berapa tahun Kang Idris? Udah lama ya. Dan sudah mahir. Tapi dia terus ya meningkatkan kemampuannya, mengembangkan kemampuannya terus gitu kan, menambah skillnya gitu ya, terus ya itu. Nah, kemudian pemain renang juga begitu. Ada pelatih renang di sini? Hah? Kang Regi ya? Ayah Kang Regi mana? Oh, tadi mah ayahnya. Ya. Nah, itu sama. Komo renang melalui headset main bola, Bu. Betul nggak? Ya. Renang itu lebih susah daripada main bola. Soalnya renang itu di air. Kalau main bola di darat, ya, tinggal nyepak gitu. Tapi renang itu lebih susah. Perenang yang profesional tidak cukup hanya sekali. Terus dia berlatih ya. Tuh. Istri saya belajar renang sampai sekarang belum bisa. Ya, belum bisa yang ngambang dina cai gitu kan, itu kan supaya bisa melayang di atas air itu. Ya, sama saya juga tidak pernah belajar serius gitu ya, karena dulu di kampung suka berenang di sungai gitu, jadi bisa gitu. Ningali batur gebrus itu loncat gitu. Kemudian kumaha carana gitu ya. Jadi aya gaya batu gitu kan. Gaya batu itu kan begitu loncat gitu terbalik deui, itu gaya batu namanya. Gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Itu kalau kita analogikan dengan olahraga. Olahraga kan urusan dunia. Apalagi ini urusan akhirat, urusan sholat, ya. Jangan sampai sudah cukup. Kan saya dulu sudah belajar waktu SD. Ya, diajarkan ku guru agama, bari eta oge ya, dibenerin sedikit pundung gitu kan gitu ya. Bari teu purun diajarna ge dipaksa sama orang tua gitu ya. Jadi tidak cukup ya belajar ibadah itu hanya sesekali. Ya, kita tingkatkan ilmu kita, pengetahuan kita. Oh, ternyata selama ini sholat saya belum tepat ya. Gitu ya. Oh, ternyata sholat saya ya selama ini belum khusyuk. Ya. Oh, ternyata sholat saya selama ini belum sungguh-sungguh. Nah, nanti kita koreksi. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak bermaksud ya saya ini dianggap sebagai pelatih sudah paling mahir, enggak. Bisa jadi mungkin sholat saya yang paling jelek ya. Mungkin sholat saya yang paling tidak berkualitas gitu ya. Nah, tapi kita sama-sama kita belajar. Nah, hari ini saya akan menyampaikan pengantar dulu. Ya, jadi tidak langsung ke praktek. Nanti ada sesi praktek. Tapi kita akan mulai dulu ya dengan materi-materi yang menguatkan ya semangat kita, yang menguatkan motivasi kita untuk menjaga sholat. Ya, bagaimana kedudukan sholat. Nah itu. Ya, jadi materi-materi pengantarnya adalah materi-materi yang menguatkan komitmen kita agar kita bisa menjaga sholat kita dan agar kita meningkatkan sholat kita. Maka hari ini ya kita akan mulai dulu dengan pengantar ya Bapak Ibu. Nah, mengapa sholat kita harus benar? Kenapa sih sholat kita harus benar? Ya, tidak asal-asalan. Ya, saya pernah berdiskusi dengan seseorang, Bapak Ibu,
Orang tersebut mengatakan begini kepada saya, Pak Ustadz katanya, ari urusan ibadah mah, ya, urusan ibadah itu yang penting kita melaksanakan. Yang menilai benar atau tidaknya Allah. Yang akan memberikan pahala Allah. Nggak usah pusing-pusing, yang penting kita laksanakan ibadah gitu. Serahkan aja kepada Allah, rek benar rek salah. Bapak Ibu, kira-kira pernyataan seperti itu kira-kira tepat nggak? Ibu, kira-kira tepat nggak? Jika benar ya, serahkan aja kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, betul. Memang nanti diterima atau tidaknya itu terserah Allah. Betul tidak? Ya. Diterima atau tidaknya diserahkan kepada Allah. Pahalanya seperti apa diserahkan kepada Allah. Tetapi kewajiban kita adalah ya, berupaya, berusaha supaya sholat kita sesuai syarat dan rukunnya, ketentuannya, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu usaha kita. Ya. Jadi jangan mengatakan pokoknya mas saya mengelaksanakan ibadah we. Terserah eta marek diterima henteu kumaha Allah. Jangan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita berusaha supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu nanti yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Itu nanti yang akan menyelamatkan kita di akhirat, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan punten ya, niat kita juga harus kita luruskan ketika kita sholat. Jangan sampai ada yang punya niat, kenapa misalnya Bapak sholat nanti mani rajin, alhamdulillah Pak Ustadz cenah, abdi mah sholat rajin teh dagang cenah beki maju cenah. Gitu kan, beki apa namanya jadi ada magnetnya cenah gitu kan. Nah, itu mah bonus Bapak Ibu. Yang penting mah adalah bagaimana supaya ibadah kita benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan ya, wah, dagang kita jadi lancar gitu ya, kemudian gampang dapat jodoh misalnya gitu ya. Macam-macam pekerjaan lancar itu bonusnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama, mengapa ya, mengapa sholat kita harus benar? Pertama, kata para ulama, sholat yang benar adalah kunci diterimanya sholat kita di sisi Allah, dan sekaligus syarat diterimanya amal-amal ibadah yang lain ya di akhirat. Ini Bu, pertama, sholat yang benar adalah kunci, ya, kunci diterimanya sholat kita di sisi Allah, dan syarat diterima amal-amal ibadah kita yang lain nanti di akhirat, itu sholat dulu yang akan ditanya. Ya, jadi sholat kita ini sangat menentukan Bapak Ibu sekalian. Ini bukan kata saya Bapak Ibu, makanya dalilnya juga saya tulis di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab ya, nanti seorang hamba pada hari kiamat, yang pertama kali akan dihisab dari amalnya adalah sholat. Jadi nanti sebelum ditanya yang lain-lain, kumaha puasana, kumaha
kejujurannya, gimana ininya ya. Nah, sebelum ditanya itu ya, gimana bertetangganya, gimana pergaulannya dan lain sebagainya. Sebelum ditanya itu, maka yang pertama kali adalah ditanya sholat. Kenapa? Karena kalau orang sholatnya benar, komitmen, maka akan berpengaruh kepada yang lain. Masa puasa saya bolong-bolong ya, saya sholat tapi puasa bolong-bolong. Saya sholat masa saya nggak bohong? Saya sholat masa saya korupsi? Saya sholat setiap hari ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Masa saya ngobrolkeun batur, ngagibah gitu ya, iri, dengki dan lain sebagainya, hasud ya. Gimana sholat saya? Nanti amal-amal saya terhapus. Nah itu Bapak Ibu sekalian, akan berefek kepada yang lain. Makanya sholat dulu. Kenapa? Karena sholat itu tiap hari nih dikerjakan, yang pokok gitu ya, tiap hari dikerjakan. Nah, jadi amal yang akan pertama kali dihisab nanti hari kiamat adalah sholat. Nah, fa'in sholahat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya benar, sholahat itu baik ya, faqad aflaha wa anjah, maka dia telah beruntung dan sukses ya. Aflaha wa anjah, maka dia telah beruntung dan sukses, lulus. Bapak Ibu, jadi orang sukses itu bukan karena jabatannya, orang sukses itu bukan karena hartanya, orang sukses itu bukan karena seorang laki-laki yang punya istri yang cantik, yang kaya misalnya. Atau seorang wanita yang sukses itu bukan karena karirnya, bukan karena punya suami yang ganteng, gagah, kaya. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang sukses sholatnya. Ini yang pertama Bapak Ibu ya. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, sholatnya tidak benar, faqad khaba wa khasira, maka dia telah rugi serugi-ruginya ya, bangkrut Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu maka dari hadis ini ya, kita termotivasi agar kita terus berusaha, berupaya semaksimal mungkin, sekuat tenaga, bagaimana agar sholat kita benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholat kita sungguh-sungguh. Saya mau nanya sama Bapak dan Ibu, Pak, sholat itu mudah atau susah Pak? Mudah atau susah? Bingung jawabnya. Dibilang susah ada gampang atuh. Ada enggak orang yang sholat duhur lah 4 rakaat, ayat tenu sholat duhur sajam, 1 jam. Ibu ada sholat duhur 1 jam? Dibilang susah, mudah kan? Ibu, saya tanya sama ibu, Bu, sholat itu gampang apa susah? Bu, gampangnya. Iya. Ya, jadi kalau hanya sholat, kalau hanya gerakan-gerakan, gampang. Betul tidak? Sepakat Bapak Ibu? Setuju? Kalau saya bilang setuju, jawabnya sepakat. Kalau saya bilang sepakat, jawabnya setuju. Sepakat Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Nah, gitulah. Supaya tenundutan. Soalnya kalau habis subuh teh enaknya sare. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, aduh ya, tikoro rada garing. Ya. Isyarat nama ka panitia. Jadi Bapak Ibu, sholat itu
Kalau hanya gerakan-gerakan, apalagi sholat anu gancang teh anu jiga naon hayam macokan huut, ya kayak ayam ngambil makanan, itu gampang. Tapi bagaimana sholat yang gerakan-gerakannya, syarat dan rukunnya dipenuhi sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pedoman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya khusyuk, penuh makna, menjiwai, ya. Kemudian sholatnya berpengaruh kepada perilakunya, kepada sikapnya. Sholatnya ikhlas, sholatnya membuat dia semakin baik pribadinya, semakin santun, akhlaknya semakin baik, pergaulannya semakin baik, keluarganya semakin sakinah. Sakinah teh lamun cek bapak-bapak mah sanajan aki-aki ngeunah. Ibu-ibu seri. Punten-puntennya ya, supaya tidak ngantuk gitu. Ieu mah nyuguhannya China teu hiji. Satu aja Kang Idris. Jika nu ieu nanti naon bahasa Sunda teh? Nyungkun. Aduh, minta air dikasihnya lebih dari satu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, sholat yang berpengaruh kepada pribadi kita, perilaku kita, sholat yang khusyuk, sholat yang penuh makna, sholat yang dijiwai. Ya, karena dalam sholat itu ada jasadus sholat, ada ruhus sholat. Sholat ada yang berhubungan dengan fisik, dan sholat ada yang berhubungan dengan jiwa, dengan ruh, yaitu kehusuan. Kalau dua-duanya ini ada, maka sholat kita akan berkualitas. Nah itu, kalau sholat yang begitu, itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Dan ternyata betul, dibilang mudah, mudah. Dibilang berat, susah, berat. Kenapa saya katakan demikian? Saya pernah mengajar dulu Bapak Ibu, mengajar mahasiswa. Saya bilang ke mahasiswa gini, saya bilang, Dek, kamu kalau sholat subuh tepat waktu enggak? Kebanyakan tidak tepat waktu. Aya nu jam 6, aya nu jam 7 sholat subuh teh. Kemudian di masjid enggak? Enggak. Saya bilang begini, berat mana sholat dengan main futsal? Berat mana sholat dengan main futsal? Enggak bisa jawab Bu. Padahal hari main futsal mah bisa berjam-jam dan ngesang, gogobrot. Aya teh sholat anu gogobrot gitu. Ngesang ya. Kecuali kalau masjidnya panas gitu ya. Enggak ada. Apalagi sholat subuh ya. Sholat subuh kan udaranya seger gitu ya. Itu mahasiswa enggak bisa jawab ketika saya tanya, berat mana antara main futsal dengan sholat? Bingung nggak jawabnya. Main futsal memang berat gitu ya. Tapi lebih lebih enjoy gitu ya, lebih senang main. Tapi begitu disuruh sholat, ya Allah gitu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, melangkahkan kaki ke masjid itu, kalau tidak ada hidayah dari Allah, kalau tidak ada kalau imannya tidak kuat, itu melangkah ke masjid itu berat Bu, Bapak. Walaupun mungkin masjid rumahnya dekat dengan masjid, berat ya, gitu. Tapi melangkah ke mall ya, melangkah ke mana tempat hiburan ya, walaupun jauh ya dikejar. Saya sering lewat di Ujung Berung, Bapak Ibu, kalau malam-malam ya. Saya kadang pulang malam, habis dari kantor, habis rapat pulang malam. Itu sebelum Ubertos ya, sebelah sana, ayeuna mah aya kafe-kafenya. Itu hampir tiap malam, apalagi malam libur. Ya Allah, jalan macet.
padahal kudu berdesak-desakan, mungkin mengeluarkan uang, bayar gitu ya, capek, resikonya macam-macam gitu kan, bisa keinjak dan lain sebagainya karena berdesak-desakan, tapi rame. Iya maka masjidnya, ke masjid gratis. Ada nggak masjid yang pakai tiket gitu masuknya? Sampai hari ini belum ada. Masuknya gratis, pakai karpet, komong kemun aya di masjid aya sesengitan gitu ya. Aya sarapan gratis gitu kan. Tapi banyak yang susah ya untuk datang ke masjid. Ini yang pertama. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sholat kita baik, sholat kita benar, maka amal-amal yang lain itu lebih mudah. Amal-amal yang lain ya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Ini. Jadi salat ini jadi barometer, jadi kunci. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa salat kita harus benar? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu paling dia katingali teu? Bah katingali bah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menunaikan sholat sesuai dengan tata cara yang beliau contohkan. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Ya, karena kita diperintahkan oleh Rasul untuk mencontoh sholatnya Rasul, dan sholat yang benar itu adalah yang dicontohkan oleh Rasul, pedomannya, maka kita harus berusaha bagaimana mencontoh sholat kita itu mencontoh Rasul. Jadi sholat itu jangan mencontoh saya, ya. Pak Ustadz Arif kumaha sholatna? Wah ditinggalikeun gitu kan, belum tentu benar. Jadi pedomannya adalah dari Rasul. Makanya nanti Bapak Ibu dalam pengajian pagi ini ya tentang sholat nanti, praktek sholat, saya akan menyampaikan prakteknya begini. Ini hadisnya seperti ini. Ini dalilnya Rasulullah mengatakan begini ya. Jadi pedomannya saya sampaikan, gitu ya. Seperti itu. Dulu kan ketika kita diajarkan sholat kan, ya praktek sholatnya kieu, takbir kieu, ya takbiratul ihram. Kemudian sidakep ya, sidakep kieu. Kemudian ruku kieu, diikuti aja. Nah, tapi tidak disebutkan kenapa takbir itu harus ngangkat tangan. Apa pedomannya? Kan bekerja juga ada SOP-nya, ada juknisnya, petunjuk teknisnya gitu kan. Ada pedoman kerjanya apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka insya Allah nanti ketika praktek akan detail ya. Ini nih hadisnya diriwayatkan oleh siapa, hadisnya sahih atau tidak gitu ya, akan disampaikan. Karena ada kejadian begini Bapak Ibu. Ini mungkin cerita ini banyak disampaikan ya. Jadi ada seorang mu'alaf, Bapak Ibu seorang mu'alaf lah, yang baru masuk Islam, sholat berjamaah gitu kan. Sholat berjamaah, ai sholat nate bagian sab katilu di belakang. Karena dia belum tahu sholat yang benar itu seperti apa, dia taklid. Pokoknya mengikutin aja yang lain. Kebenaran dina sholat berjamaah teh anu heureuy, ada yang bercanda. Jadi nyolek yang sholat di depannya, dicolek gitu. Begitu nyolek tah, jadi ngejet si kakina teh gitu kan. Ngejet deh nu tukang gitu kan. Jadi si yang mu'alaf ini dianggapnya itu gerakan sholat. Jadi manehna ge milu kieu gitu kan. Akhirna mah nu ditukang kasepak gitu. Nah itu, jadi kalau kita taklid gitu ya. Gitu. Aya nu gagaro diikuti karena dianggap gagaro teh bagian dari sholat. Kalau kita tidak tahu ilmunya bisa seperti itu. Aya nu batuk, oh sholatnya bagian dari batuk, milu batuk gitu ya. Nah, tidak begitu Bapak Ibu. Jadi kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti ya aku salat.
Mungkin Bapak Ibu bertanya, kan kita diperintahkan oleh Rasul sholat itu ya mengikuti seperti Rasul sholat. Bagaimana kan Rasulnya sudah tidak ada? Nah, Bapak Ibu, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, Sallu alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, ya, tetapi beliau meninggalkan warisannya. Taraktu fikum amroini, kata Rasulullah. Aku meninggalkan 2 pusaka, 2 perkara bagi kalian. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kamu sekalian berpegang teguh kepada 2 perkara ini, 2 pusaka ini, kamu sekalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa yang 2 ini? Apa yang ditinggalkan oleh Rasul? Kitab Allah wa sunnata rasulihi. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Nah, sekarang kan hadis ya sudah bisa dilihat di internet, di mana sudah banyak gitu ya, dijelaskan oleh para ulama gitu. Jadi ya pedomannya tetap ya masih ada walaupun Rasulullah sudah wafat. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul dalam sholat itu. Jelas pedomannya, jelas caranya. Jadi bukan mengikuti fulan ya, gitu ya, dan lain sebagainya, tapi mengikuti Rasul. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, wah ini rada panjang ini, ya. Kenapa sholat itu harus benar? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memperhatikan ya masalah sholat, Bapak Ibu sekalian, sangat memperhatikan seseorang ketika sholat. Nah, ini nanti saya perbaiki ya tulisannya renyek gitu ya. Ini dalam hadis ini Bapak Ibu kita perhatikan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Fadakhala rajulun. Kemudian seorang laki-laki masuk masjid. Jadi Rasul masuk masjid, ya, duduk. Kemudian seorang laki-laki masuk masjid. Nah, di sini namanya Khalad bin Rafi ya. Laki-laki ini namanya Khalad bin Rafi. Ini suara apa? Oh, kopi. Ya. Nah, Khalad bin Rafi. Fasalla. Kemudian laki-laki ini sholat. Bapak Ibu ya. Jadi laki-laki ini sholat. Tsumma jaa ya fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, parad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam assalam. Nah, orang ini salat, setelah beres salat kemudian mengucapkan salam kepada Rasul. Maka Rasul menjawab salamnya. Paroda an-nabiyyu alaihi wasallama assalam. Faqala, nah Rasul mengatakan begini kepada laki-laki itu setelah memperhatikan sholat laki-laki. Jadi si laki-laki masuk sholat dan Rasul sedang duduk di masjid. Selesai sholat laki-laki ini kemudian mendekat kepada Rasul. Ya, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian Rasul menjawab waalaikumsalam. Kemudian Rasul mengatakan begini. Faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Rasul, kamu harus ulangi sholat, balik lagi sholatnya katanya. Fa innaka lam tusalli, karena engkau ini belum sholat. Padahal dia sudah sholat. Tapi kata Rasul, balik lagi, kamu harus sholat lagi katanya, karena kamu belum sholat. Ya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Faraja'a fasalla. Kemudian dia balik lagi dan kemudian dia sholat lagi. Tsumma ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli thalathan. Jadi dia sholat lagi, datang lagi kepada Rasul. Kata Rasul, balik lagi, kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Sholat lagi, balik lagi ke Rasul, kamu belum sholat, balik lagi, sholat lagi, sampai 3 kali, Bapak Ibu, sampai 3 kali, ya. Di sini thalathan. Faqala, ya. Kemudian orang ini mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq fama ahsana ghairah fa'allimni, ya.
Katanya, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Kata orang ini, fama ahsana ghairu. Aku belum pernah merasakan sebaik ini katanya, seindah ini. Ya, bagaimana cara Rasul mengajar, cara Rasul menegur gitu ya, menegur. Jadi kata para ulama, bagaimana metode Rasul gitu ya dalam menegur Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang sholatnya kurang baik ya, atau belum tepat, ulah dicarekan. Begitu assalamualaikum, nah maneh sholatnya juga gitu, teu bener, teu balik sia, ahli neraka gitu. Ulah dicarekan gitu ya, jangan dimarahi. Tapi Kang punten, eta ningali sholat eta teh sholat atau macokan huut gitu kan. Gitu. Ya, janten ari sholat anu leres teh kieu Kang gitu kan. Nah, takbiratul ihram kieu gitu kan. Gitu ya. Jadi dengan baik-baik. Makanya orang ini mengatakan, ya, saya tidak pernah merasakan seindah ini, sebaik ini gitu ya, ketika ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, fa'alimni, kalau begitu ya Rasul katanya, ajari saya salat yang benar itu bagaimana. Nah, kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Rasul mengajarkan, idza qumta ila shalah, kalau kamu berdiri untuk salat, fakabbir, maka takbirlah. Tapi di sini memang tidak detail ya. Nanti detailnya bagaimana cara takbirnya ada hadisnya. Ya. Fakabbir, maka takbirlah. Waqra ma tayassara maka minal Qur'an. Kemudian bacalah Al-Qur'an. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah, dan rukuknya itu yang tumakninah, katanya gitu. Berarti ini masalahnya kemungkinan orang ini ruku nanti tumakninah, ya, cepat-cepat gitu. Kemudian sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Lalu kemudian setelah ruku, kemudian bangkit dari ruku sampai ta'tadila qa'iman. Jadi kalau bangkit dari ruku ya, setelah ruku begini, bangkit dari ruku itu sampai tegak. Jadi ulah setelah ruku ya langsung gitu kan, langsung sujud gitu ya. Belum tegak langsung sujud. Rusuh teh gitu kan. Apalagi ibu-ibu ya, lagi sholat, iya bau gosong naon ya di dapur gitu kan. Wah, geuat teh. Atau ibu-ibu anu sok resep nonton sinetron gitu ya, bisi tinggalin sinetron jadi sholatnya cepet-cepet gitu kan. Ya, nah, ya, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud dan sujudnya tumanina, merena. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit dari sujud, duduk, dan duduknya juga tumanina, gitu ya. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi dan sujudnya tumanina. Sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Nah, kemudian laksanakanlah dalam seluruh sholatmu seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kata Ibnu Jauzi, wa hadza yadullu ala wujubit tuma'ninati fir ruku'i was sujud wa raf'i minhuma. Kata Ibnu Jauzi, ini dalil wajibnya tuma'ninah di dalam gerakan-gerakan sholat. Asok ibu sholat tuma'ninah, Bapak ya. Nah, kemudian ini, kenapa sholat kita harus benar? Nah, tadi sama Kang Idris nih disampaikan hadis ini. Ada sebuah hadis ini dahsyat Bapak Ibu, hadis ini Masya Allah. Ini menjadi bahan renungan kita Bapak Ibu. Inna rajula la yusalli sittina sanah wa ma tuqbalu lahu shalah la'allahu yutimmu ruku wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku. Ini dari Abu Hurairah ya. Hadisnya hadis sahih targhib, dihasankan oleh Imam Al-Albani dan ulama yang lain. Jadi ini hadisnya hadis hasan ya. Ya, artinya bisa dijadikan hujah. Artinya apa? Ada seseorang yang melaksanakan sholat selama 60 tahun ya.
Jadi kalau setelah usia balik kemudian 60 tahun, berarti itu usia maksimal ya Bapak Ibu. Seumur hidup berarti, betul tidak? 60 tahun, tidak satu pun sholatnya diterima. La tuqbal lahu sholat. Kemungkinan dia menyempurnakan ruku, ruku nama tuma'ninah, tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Ruku nama sempurna, tapi sujudnya tidak sempurna. Atau sebaliknya, menyempurnakan sujud, tapi tidak menyempurnakan rukunya. Ada yang begitu nggak Bu? Kira-kira kita? Ya. Jadi begitu Allahu Akbar, khusyuk gitu ya. Nah, eta mas setelah Al-Fatihah kesana begitu ruku, ingat kana hutang. Begitu bangkit dari ruku, ingat ke apa lagi? Suami bisi nyandung, gitu ya. Begitu sujud, ingat karena urusan macam-macam itu ya. Jadi selama sholat teh pikiran teh kemana-mana. Ai gerakan sholat, aya di masjid atau lagi sholat, tapi pikiran di mana-mana. Kadang-kadang barang leutik anu teu kapanggih, begitu sholat jadi kapanggih. Ya, ibu hilang apa jarum pentul ya, buat kerudung. Aduh di mananya eta jarum gitu paniti nu leutik. Begitu sholat, oh nya bener tadi teh ragrag di ditu. Jadi ketahuan itu, jadi ketemu ya, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana agar sholat kita bisa fokus, konsentrasi dari mulai takbir sampai assalamualaikum. Jangan begitu assalamualaikum asal ngimpi. Tadi teh sholat lahir gitu kan. Lupa lagi ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Ya. Ini tadi sudah sujud atau belum gitu ya. Lupa. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nih. Jadi ada orang sholat 60 tahun tidak diterima satupun sholatnya. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bukan kita ya. Mudah-mudahan bukan kita berdoa ya Bapak Ibu sekalian. Kita ingin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 60 tahun, ya Allah, panjang sekali. Ya, ini. Kemudian, kenapa sholat itu harus benar? Ini juga hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dalam Musnad, ya. Innal abda la yusalli salata. Seorang hamba dia melaksanakan salat, ma yuktabu lahu minha illa usruha. Tidak dicatat oleh Allah yang benar salatnya itu kecuali 1/10-nya. Ya. Jadi dari salatnya itu hanya 1/10-nya yang tercatat salatnya benar khusyuk gitu. Kemudian tus'uha atau 1/9-nya. Ya. Kemudian thumunuha atau 1/8-nya. Subuha atau 1/7-nya. Sudusuha atau 1/6-nya. Humusuha atau 1/5-nya. Rubuha atau 1/4-nya. Thuluthuha atau 1/3-nya. Nisfuha atau setengahnya. Jigana setengahna ge mending ya, kalau setengah aja ada yang tercatat ya itu salatnya nu khusyuk bener gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, belum tentu salat 4 rakaat, 4 rakaatnya itu sempurna, belum tentu Bapak Ibu. Ini kata Rasul begitu. Bisa jadi hanya 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya gitu ya. Bisa jadi begitu. Nah, kemudian ini juga sama. Inna rajula, ya, seseorang la yansarifu min salatihi, selesai dari salatnya, walam yuktab lahu minha illa nisfuha. Seseorang selesai dari salatnya tetapi yang tercatat salatnya benar, salatnya baik, salatnya khusyuk mungkin hanya setengahnya. Awthuluthuha atau mungkin 1/3-nya, rubu'ah mungkin 1/4-nya, atau 1/5-nya, atau 1/6-nya, atau 1/10-nya. Nah ini juga demikian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nah inilah pentingnya kenapa salat kita harus benar. Bagaimana supaya salat kita benar? Bagaimana supaya salat kita khusyuk? Nah inilah Bapak Ibu yang akan
kita bahas dalam pengajian-pengajian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan absen ya. Sayang kalau absen. Karena sholat kita ingin benar. Ingin benar nggak sholat kita? Ingin diterima nggak sholat kita? Ingin nanti sholat kita yang menyelamatkan kita pada hari kiamat? Nah, oleh karena itu makanya Bapak Ibu ya jangan absen ya. Insya Allah inilah yang akan kita bahas di dalam pengajian-pengajian kita. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ya, insya Allah ya nanti ini yang akan kita bahas tentang sholat, tapi nanti tidak langsung praktek, Bapak Ibu. Nanti saya akan menjelaskan tentang ya kedudukan sholat, tentang pentingnya sholat, dosanya orang yang meninggalkan sholat itu seperti apa, Bapak Ibu. Ya, pentingnya sholat itu seperti apa. Kemudian laki-laki itu harus berjamaah di masjid, gitu ya, Bu. Kalau ada laki-laki yang sholatnya di rumah tiungan, Bu, sing make tiung. Ya, bapaknya laki-laki apa perempuan gitu, Bu, ya, ke suaminya. Bapak laki-laki, perempuan. Laki-laki mah ke masjid gitu. Lamun teh ditiung gitu kan. Baik, mungkin ada 5 menit ya sebelum kita sarapan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menambahkan, saya persilahkan. Wah, ini Pak Endar ini, wah. Biasanya hari pendidik mah ya pertanyaannya berkualitas ya. Biasa ngangge ya pakai mikrofon ya. Mangga Pak Hendar. Tadi kelihatannya lagi menyiapkan kopi ya. Mangga Pak Hendar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Walaupun sedikit tadi terganggu saya menyimak materi yang luar biasa ini. Tapi ketika membaca temanya luar biasa, apalagi dengan yang keutamaan dalam ibadah. Terkadang begini, kalau hidup logikanya berhitung itu dimulai dari 1, tidak mungkin langsung 5. Ya. Misalnya begitu. Begitupun di dalam disiplin ilmu, kita belajar di dalam disiplin ilmu gitu ya. Ya. Nah, saya pernah mungkin beberapa kali di dalam surat Al-Baqarah keutamaan di dalam ibadah itu sholat, tapi ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa bisobri wasulah. Ya, bisobri. Sering saya tanyakan, mudah-mudahan Ustaz bisa berikan pencerahan khususnya pada saya. Ista'inu bisobri wassalah. Ya. Yang diutamakan itu sabarnya dulu apa sholatnya dulu? Iya, iya. Kan tadi dari paparan Pak Ustaz di dalam ibadah yang lebih utama itu sholat. Ya. Nah kan tujuannya kita ingin khusyuk ya, Ya. diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah sholat kita. Nah terkait ayat itu saya ingin ada pencerahan dari Pak Ustaz. Terima kasih bila tepik wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Terima kasih. Pertama begini. Ketika kita memaknai ya atau menafsirkan sebuah ayat tidak berdiri sendiri. Ya. Ayat ini betul. Di sini menyebutkan sabar dulu kemudian sholat. Tapi tidak bermakna bahwa urutan ini ya kemudian disimpulkan oh kalau begitu ibadah yang paling tinggi itu adalah sabar. Tidak. Karena ketika kita akan memaknai satu ayat di dalam Al-Quran harus dibaca ayat-ayat yang lain sehingga utuh. Ya. Konteksnya di sini maksudnya apa? Ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kan begitu ya. Gitu ya. Konteksnya apa? Kenapa di sini disebutkan sabar dulu kemudian salat? Jadi maksudnya di sini bukan berarti urutan. Karena ada dalil-dalil lain yang menyatakan, salah satunya tadi bagaimana kedudukan salat, bahwa nanti yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat salat dulu.
Kemudian kalau kita lihat dalam urutan rukun Islam, setelah syahadat apa? Salat. Nah, sabar ini adalah salah satu komponen penting ya agar seseorang bisa istiqomah salatnya yang benar, salatnya yang sungguh-sungguh. Salah satu komponen pentingnya adalah sabar. Ya, betul, sabar itu penting. Tapi nanti kita akan mempelajari bagaimana ya komponen-komponen yang penting itu yang mendukung ya agar kita bisa komitmen dengan sholat kita bisa menjaga sholat kita. Nah, salah satunya sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud di sini, nah ini sebenarnya ada rentetan nih ayat ini. Itu berkaitan dengan musibah, berkaitan dengan kesulitan hidup. Maka ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita, ista'inu bis sabri was shalah. Ya, kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini dua hal ya. Sabar itu yang bisa membuat kita bertahan menghadapi ujian dan cobaan. Sholat itu adalah pondasi supaya sabar kita kuat dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan, maka dikuatkan sholat kita. Ya, maka kemudian Allah menyebutkan dua hal ini. Tapi tidak berarti bahwa urutan-urutan ibadah kita harus belajar sabar dulu baru sholat. Ya, tidak demikian. Tetap urutan pertama di dalam ibadah yang penting itu adalah sholat. Tapi nanti saling menyempurnakan. Komponen-komponen ini saling menyempurnakan. Sholat dan sabar. Jadi konteksnya ini ketika Allah sedang berbicara, ketika kita menghadapi ujian, cobaan, kesulitan, maka ya salah satu hal penting yang harus kita jadikan sebagai pegangan kita adalah sabar dan sholat. Ya, sabar dan sholat. Karena ini saling menguatkan ketika kita menghadapi ujian dan cobaan hidup yang berat. Lihat tuh saudara-saudara kita di Palestina. Ya, saya pernah melihat saudara-saudara kita di Palestina di atas reruntuhan mereka sholat Jumat, sholat berjamaah. Mereka tidak punya masjid, tapi di atas masjid yang sudah rata itu mereka sholat berjamaah. Karena mereka tahu ayat ini. Ista'inu bis sabri was shalah. Barangkali itu ya jawaban dari saya. Ibu ada yang bertanya, Bu? Bapak-bapak sudah? Ibu? Atau kita langsung sarapan? Ya. Bapak? Oh, masih ada. Ya, Pak Hafid mangga. Waalaikumsalam. Ya, ininya jangan terlalu dekat. Ah, iya. Ya, berarti kan dina asbab dulu kan pada dina asbab dulu mungkin kita bawa jelas itu mungkin Siap. Siap. Dan ini kan sebenarnya jika bulan pemilu itu kan seharusnya ya, mohon. Sampai ada payunan Mohon. Mohon. pernah dari nasi kuna ukur Mohon. itu larangan nasi kuna. Laras. Dan kan kalau Ya. Laras. Mohon. Waalaikumsalam. Insya Allah Wafid. Jadi ini usul ya. Ini bukan pertanyaan tapi usul. Karena itu rangkaian sebelum sholat kita wudhu. Insya Allah nanti wudhunya juga akan kita jelaskan. Insya Allah. Baik Bapak Ibu. Saya kira ini sudah masuk waktunya syuruk ya. Jadi nanti mangga ada sebuah hadis mengatakan ya. Kalau kita duduk di masjid. Kemudian sholat 2 rakaat. Maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Ya, mau Bapak Ibu dapat pahala haji dan umroh? Jadi setelah ngaji ini sholat dulu 2 rakaat. Sholatnya apa? Sholat syuruk namanya. Sholat 2 rakaat. Kemudian baru nanti kita
menikmati sarapan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita awali hari ini dengan awal yang baik, dengan kegiatan yang baik. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan menambah keberkahan untuk masjid ini. Mudah-mudahan masjid kita ini semakin makmur. Mudah-mudahan masjid ini semakin dicintai oleh kaum muslimin, bukan hanya di Puskopad, ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu saya bercita-cita kalau di masjid ini nanti sudah ada internetnya, ini streaming, ya, streaming. Namun streaming teh taroskeun we ka Kang Rapi. Ai streaming teh naon Kang Rapi gitu. Jadi nanti live nanti. Ini bisa kelihatan. Wah, yang di apa yang anu orang Ciamis nanti di-share. Ya, pada subuh tingali gitu kan. Kemudian nanti teh like and share gitu kan. Wah, nanti kan semakin terkenal tuh Masjid Al-Ikhlas tuh ya. Nanti semakin, oh iya Al-Ikhlas teh di mana ya gitu. Orang Tasik, orang Garut ya, orang mana kita share kemana mana se-Bandung gitu ya. Mungkin nanti ilmunya juga mereka jadi bermanfaat ya untuk saudara-saudara kita. Insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti ya kita semakin berkah ya. Mungkin ada yang menyumbangkan kepada kita ya. Kemarin saya ngobrol Pak I dengan teman saya, itu Masjid Ad-Dal'an yang di belakang Ubertos itu digratiskan dari salah satu provider. Kenapa? Jadi di komplek itu dikoordinir siapa yang mau masang internet, dikoordinir, dipanggil, nih ada sekian orang nih mau masang internet, kira-kira apa yang disumbangkan buat masjid? Dia bilang, saya kasih masjid gratis seumur hidup katanya. Nah mudah-mudahan nanti kita juga ya bisa dapat ya fasilitas itu ya, mudah-mudahan ya, sehingga nanti ilmunya bisa menyebar kemana-mana ya, dan masjid kita juga mudah-mudahan menjadi contoh yang baik ya untuk masjid-masjid yang lainnya. Barakallahu fikum ya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, materi yang luar biasa pada hari ini, dan mudah-mudahan kita juga tetap istiqomah dan kali-kali tunggu kembali di kajian ahad selanjutnya. Tadi Pak Ustaz